Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu dan teman-teman, jumpa lagi dengan saya Indah Saputri dengan NIM 1903398. Saya berasal dari program studi pendidikan fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Yang terhormat, Ibu Tia Ayuningrum MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah umum Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi ke-10 dari mata kuliah umum Administrasi dan Supervisi Pendidikan, yaitu Administrasi Layanan Khusus. Administrasi layanan khusus ini terbagi atas 3 submateri. Yang pertama yaitu konsep administrasi layanan khusus. Yang kedua, jenis-jenis layanan khusus dan pengelolaannya. Yang ketiga, keterlibatan guru dalam administrasi layanan khusus. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang submateri konsep administrasi layanan khusus. Administrasi layanan khusus di suatu sekolah merupakan bagian penting dalam manajemen berbasis sekolah atau MBS yang efektif dan efisien. Sekolah merupakan suatu sarana yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan suatu bangsa termasuk negara Indonesia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Bab 2 Pasal 4 yang memuat tentang adanya tujuan pendidikan nasional. Untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab tersebut, maka sekolah memerlukan suatu manajemen layanan khusus yang dapat mengatur segala kebutuhan peserta didiknya, sehingga tujuan pendidikan tersebut dapat tercapai. Administrasi layanan khusus di sekolah pada dasarnya ditetapkan dan diorganisasikan untuk mempermudah atau memperlancar pembelajaran serta dapat memenuhi kebutuhan khusus siswa di sekolah. Pelayanan khusus diselenggarakan di sekolah dengan maksud untuk memperlancar pelaksanaan pengajaran dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Pendidikan di sekolah antara lain dalam keadaan baik. Pendidikan di sekolah juga berusaha agar peserta didik senantiasa berada dalam keadaan baik. Baik di sini menyangkut aspek jasmani maupun rohaninya. Maka, dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa administrasi layanan khusus adalah suatu proses kegiatan memberikan pelayanan kebutuhan kepada peserta didik untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar tujuan dari pendidikan bisa tercapai secara efektif dan juga efisien. Selanjutnya kita bahas tentang submateri yang kedua, yaitu jenis-jenis dari layanan khusus serta pengelolaannya. Pelayanan khusus yang diberikan sekolah kepada peserta didik antar sekolah satu dengan sekolah lainnya pada umumnya sama, tetapi proses pengelolaan dan pemanfaatannya yang berbeda. Beberapa bentuk dari layanan khusus yang ada di sekolah antara lain, yang pertama pustaka. Perpustakaan merupakan salah satu unit yang memberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud membantu dan menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi-informasi yang dibutuhkan, serta memberi layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka. Menurut Anas Tanjung, tahun 2012, perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang bergabung pada sebuah sekolah, dikelola sepenuhnya oleh sekolah yang bersangkutan, dengan tujuan utama membantu sekolah untuk mencapai tujuan khusus sekolah dan tujuan pendidikan pada umumnya. Itu menurut Sukma Wijaya tahun 2013. Adapun beberapa jenis perpustakaan
di sekolah yang pada dasarnya disesuaikan dengan jenjang atau tingkat sekolah yang bersangkutan. Jenis perpustakaan sekolah tersebut adalah perpustakaan taman kanak-kanak, perpustakaan sekolah dasar, perpustakaan sekolah lanjutan tingkat pertama, dan perpustakaan sekolah lanjutan tingkat atas. Semua jenis perpustakaan sekolah yang disebut di atas dikelola berdasarkan tujuan khusus masing-masing jenis dan jenjang sekolah. Adapun fungsi dari perpustakaan sekolah, yang pertama yaitu fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan yaitu perpustakaan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para pelajar untuk menambah pengetahuan dan mencari keterangan-keterangan yang lebih luas dari pelajaran yang didapatkan di kelas. Kemudian fungsi informasi, yaitu sebuah perpustakaan sekolah merupakan tempat mencari informasi yang berkaitan dengan tugas siswa dan guru serta pemenuhan rasa ingin tahu siswa dan guru di sekolah. Kemudian fungsi rekreasi, yaitu sebuah perpustakaan memberikan kesempatan kepada siswa dan guru untuk menikmati bahan yang ada di perpustakaan dan dapat digunakan untuk menimbulkan suasana yang menyenangkan. Kemudian fungsi penelitian, yaitu sebuah perpustakaan digunakan sebagai jawaban terhadap berbagai pertanyaan ilmiah. Selanjutnya, fungsi penyaluran hobi, yaitu sebuah perpustakaan sekolah yang baik juga harus dapat membantu pelajar untuk mengembangkan kegemarannya. Kemudian yaitu fungsi penanaman rasa tanggung jawab. Melalui perpustakaan sekolah, para pelajar dapat dididik agar menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Selanjutnya, pengelolaan bahan pustaka. Bahan pendidikan yang dimiliki perpustakaan sekolah sebelum dipinjamkan pada siswa-siswi harus mengalami proses pengelolaan terlebih dahulu. Proses pengelolaan bahan pustaka terdiri dari 4 proses, yaitu klasifikasi, yang berarti penggolongan. Dalam proses penggolongan bahan pustaka akan mengalami proses pengklasifikasian atau penggolongan. Proses ini bahan pustaka dilakukan menurut subjeknya atau golongan isinya. Kemudian yang kedua, proses katalogisasi merupakan suatu proses dalam mempersiapkan suatu katalog atau dalam mempersiapkan data bibliografi yang akan menjadi tajuk pada suatu katalog. Kemudian, pemberian stempel pada buku. Pada proses ini, bahan pustaka yang telah mengalami proses sebelumnya akan selanjutnya diproses, yaitu pemberian stempel. Setiap buku yang baru diterima pihak perpustakaan harus diberi stempel. Pemberian stempel pada bahan perpustakaan dapat dilakukan pada bagian bawah halaman sebelum halaman judul, bagian belakang halaman judul, dan bagian bawah halaman terakhir. Pemberian stempel ini berguna untuk mencegah hilangnya buku dari perpustakaan. Selanjutnya, proses pemberian nomor pada buku. Nomor buku biasanya diletakkan pada bagian punggung buku. Dan proses terakhir yaitu pengaturan buku pada rak. Buku yang telah diberi stempel dan nomor buku selanjutnya disusun di rak. Buku tersebut harus disusun menurut golongan dan nomor buku, sehingga pengunjung akan lebih mudah dan praktis menemukan buku yang diperlukan. Baiklah, jenis dari administrasi layanan khusus yang kedua yaitu laboratorium. Laboratorium merupakan suatu sarana pendukung dalam pelajaran di sekolah. Secara sederhana, laboratorium dapat diartikan sebagai suatu tempat di mana dosen, mahasiswa, guru, siswa, dan orang lain melaksanakan kegiatan kerja ilmiah seperti praktikum, observasi, penelitian, demokrasi, dan juga pembuatan model-model dalam rangka kegiatan pembelajaran, kegiatan belajar mengajar. Adapun perencanaan penggunaan labor, yang pertama yaitu jenis labor yang digunakan, pihak yang akan menggunakan, waktu yang tersedia, peralatan yang akan diperlukan, jenis bidang studi, topik yang akan dipraktikumkan. Langkah-langkah dalam perencanaan penggunaan labor yaitu menganalisis kurikulum secara keseluruhan, menentukan bobot taksonomi
pokok bahasan, mengembangkan materi dari pokok bahasan, mengembangkan desain instruksional, menetapkan bagian dari materi pokok bahasan yang memerlukan laboratory work, peralatan yang akan digunakan, penetapan langkah-langkah dalam pengajaran dengan memakai laboratorium. Selanjutnya yaitu UKS, Usaha Kesehatan Sekolah. Usaha kesehatan sekolah atau sering disingkat dengan UKS merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat yang pada selanjutnya akan meningkatkan derajat kesehatan peserta didik secara optimal. Tujuan dari usaha kesehatan sekolah ini yaitu memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip hidup sehat serta berpartisipasi aktif di dalam usaha peningkatan kesehatan di sekolah, di rumah tangga maupun di lingkungan masyarakat. Kemudian sehat di sini meliputi dari fisik, mental maupun sosial. Dan tujuan UKS lainnya yaitu memiliki daya hayat dan daya tangkal terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan narkotika, obat dan bahan berbahaya, alkohol, rokok, dan sebagainya. Ruang lingkup dari usaha kesehatan sekolah ini yaitu pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, pembinaan lingkungan, kehidupan sekolah yang sehat. Kemudian, apa saja peranan guru dalam UKS? Sebagai warga sekolah yang memiliki peranan penting serta memegang kendali di sekolah adalah seorang guru, maka guru harus ikut andil dalam pelaksanaan kegiatan UKS ini. Peranan guru dalam UKS antara lain, guru memberikan pelayanan pendidikan kesehatan kepada siswa. Hal ini dapat dilakukan oleh guru pendidikan jasmani maupun oleh guru kelas. Guru melakukan pemeriksaan rutin terhadap siswa yaitu sekali seminggu. Guru melakukan pemeriksaan berkala sesuai dengan kartu menuju sehat yang sekali 4 bulan. Jenis layanan selanjutnya yaitu kafetaria sekolah. Kafetaria atau warung atau kantin sekolah pada awalnya didirikan bukan hanya mempertimbangkan unsur bisnis semata, tapi lebih daripada itu, keberadaan kafetaria atau warung kantin sekolah diharapkan mampu menyokong kelancaran proses belajar mengajar dan sisi keperluan akan makanan bagi siswa. Berikut ini beberapa hal yang harus diperhatikan dalam administrasi kafetaria itu. Yang pertama yaitu administrasi kafetaria sekolah harus menjaga kebersihan masakan yang dijajakan kepada para siswa. Tempat yang digunakan juga harus menjadi pertimbangan utama karena kebersihan diharapkan dapat menjauhkan penyebaran hama penyakit. Kemudian makanan yang disediakan hendaknya makanan yang bergizi tinggi, memiliki vitamin-vitamin yang diperlukan siswa pada umumnya. Kemudian harga makanan-makanan hendaknya dapat dijangkau atau sesuai dengan kondisi ekonomi siswa. Selanjutnya, mengupayakan agar kafetaria sekolah tidak memberikan layanan dan kesempatan kepada para siswa untuk dapat berlama-lama atau nongkrong di kafe. Selanjutnya yaitu layanan khusus sarana ibadah. Di setiap sekolah ada layanan sarana peribadatan, sangatlah diperlukan. Layanan sarana peribadatan merupakan layanan yang diberikan sekolah dengan tujuan agar layanan tersebut bisa digunakan untuk ibadah, melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya, serta bisa membentuk kerohanian bagi peserta didik, khususnya agar mampu menjadi manusia yang baik dan beriman. Kemudian layanan khusus selanjutnya yaitu asrama. Bagi para peserta didik, khususnya jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang bertempat tinggal jauh dari sekolah, diperlukan asrama. Selain bermanfaat untuk peserta didik, asrama juga bermanfaat bagi para pendidik dan petugas asrama tersebut. Manfaat dari layanan asrama sekolah yaitu tugas sekolah dapat dikerjakan dengan cepat dan optimal, terutama jika berbentuk tugas kelompok. Kemudian, sikap dan tingkah laku dari peserta didik dapat diawasi oleh petugas asrama dan para pendidik. Kemudian, jika di antara peserta didik mengalami kesulitan, misalnya kiriman orang tua terlambat, maka dapat saling membantu. Kemudian dapat meringankan kecemasan dari orang tua terhadap putra-putrinya.
merupakan salah satu cara untuk mengendalikan tingkah laku remaja yang kurang baik. Layanan khusus selanjutnya yaitu koperasi. Koperasi berasal dari dua kata yaitu co dan operation, yang berarti kerjasama untuk mencapai tujuan. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggota beberapa orang atau badan-badan dengan bekerja sama dengan menggunakan asas kekeluargaan dalam menjalankan usaha serta untuk mempertinggi kesejahteraan jasmania pada anggotanya. Unsur-unsur dalam koperasi yaitu perkumpulan koperasi, kemudian sukarela untuk menjadi anggota, tujuannya mempertinggi kesejahteraan jasmania anggota-anggota dengan kerjasama secara kekeluargaan. Selanjutnya yaitu layanan khusus transportasi. Sarana transportasi bagi peserta didik merupakan sarana penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Peserta didik akan merasa aman dan dapat datang atau pulang dengan waktu yang tepat. Transportasi yang disediakan oleh pihak sekolah sangatlah diperlukan terutama bagi peserta didik di tingkat prasekolah, tingkat pendidikan TK atau PAUD, dan sekolah dasar SD. Penyelenggaraan transportasi sebaiknya dilaksanakan oleh sekolah yang bersangkutan atau swasta. Kemudian, kita akan membahas tentang submateri yang ketiga, yaitu keterlibatan guru dalam administrasi layanan khusus. Dalam proses administrasi perpustakaan, seorang guru juga memiliki peranan yang penting. Ada beberapa peranan guru yang terlibat dalam administrasi perpustakaan sekolah. Antara lain, guru memperkenalkan buku-buku kepada siswa dan guru memilih buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang akan dibeli. Guru mempromosikan perpustakaan baik untuk pemakaian maupun pembinaannya. Guru mengetahui jenis dan penguasaan kriteria-kriteria umum yang menentukan hak buruknya suatu koleksi, dan guru mengusahakan agar siswa aktif membantu perkembangan perpustakaan. Kemudian, peran guru dalam administrasi layanan khusus adalah di bidang layanan khusus asrama. Pengelolaan asrama adalah pengurus asrama dan pelaksana asrama sekolah. Pengurus asrama ini berjumlah 5-7 orang yang terdiri atas guru dan anggota dharma wanita sekolah yang bersangkutan serta diketahui oleh wakil kepala sekolah urusan kesiswaan. Berikut ini merupakan tugas dari pengelolaan asrama sekolah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membuat peraturan-peraturan penyelenggaraan asrama. Yang kedua, menyusun rencana anggaran belanja untuk pengelolaan per tahun. Yang ketiga, membuat peraturan yang berkaitan dengan keamanan asrama sekolah. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan dalam materi ke-10 ini untuk mata kuliah umum administrasi dan supervisi pendidikan. Terima kasih kepada ibu dan teman-teman yang telah membantu. Saya mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.